Kalau di sini itu di sungai ya namanya itu kan kecil kan sungai di belakang gitu. Kan kebanyakan kan kepiting dapatnya. Alat kayak gitu kan hubo itu kan dapatnya kan kepiting. Jadi kepiting itu yang saya cari. Jam 3 bangun, lalu jam siapkan semuanya, terus jam 4 pergi ke pasar. Beli buat jualan di sekolah, sambil jual dari laut. Ada kepiting, ada udang. Di pasar itu ya jualnya di pasar, terus langsung dijual pada kayak pengepul gitu loh, di sebelah pasar. Terus ada udang, beli ikan gitu, enggak saya idirkan gitu. Sudah semuanya belanja jam 6, kira-kira jam 6 pulang nyampe ke rumah, dan mempersiapkan jualan di sekolah. Anak-anak pada pulang sekolah kira-kira jam 10, beres-beres, terus saya cari kepiting. Dalam banget, sampai ke sana juga dalam, terus yang pol sana nanti. Gun Jepang terus. Dalam hampir, kalau 15 tahun ya lebih, hampir 18 tahun. Kalau zaman dulu bapaknya masih sehat ya sampai ke laut, tapi sekarang bapaknya udah nggak sehat, cuma di belakang rumah di sungai gitu. Waktu itu masih punya, kan saya punya dulu 18 biji, 18 itu bubu. Terus dulu itu masih segitu 18 itu dapatnya ya 50, kadang 40. Tapi sekarang tinggal 14. Jadi ya 25, kadang ya 20. Bahan-bahan bubu itu terdiri dari besi sama kret kayak semacam jaring, tapi kalau jaring itu kan senar, kalau itu namanya keret namanya kayaknya itu. Kadang-kadang kan dapat satu tapi besar gitu ya, harga 20 satu. Tapi kadang-kadang ya juga enggak dapat apa-apa plus, tapi ya sering dapat 25 20 itu. Yang dinamakan bubu naga itu kan carinya itu di pinggir-pinggir gitu, biar ada perahu yang gede lewat itu ndak kena. Terus misalnya sore
dipasang, paginya diambil itu dapatnya itu ikan ya ada, udang ya ada, terutama kepiting. Udang juga yang kecil itu enggak bisa masuk. Terus ya bisa tapi keluar lagi gitu. Yang masih ditinggal itu yang agak besar. Terus kepiting juga ada yang kecil ya masuk tapi keluar lagi gitu. Sama ikan juga gitu. Saya sebut lamah ringkungan itu soalnya ndak menghabiskan bibit-bibit itu ndak dapat itu. Ngambilnya itu ndak merusak semua, ndak ada yang dirusak gitu. Jadi kalau orang luar itu kan ndak tahu, kalau dilarang itu ndak tahu. Kalau orang sini ada sekali, cuma terus dikasih tahu. Kalau setrum itu kan, kalau udah masuk di bubu, ada setrum, bisa mati ya. Kepiting besar juga bisa mati. Apalagi anak-anak, apalagi masih telur gitu. Arusnya kenceng gitu, jadi susah. Dayungnya itu agak berat. Terus kadang-kadang hujan. Kalau sendirian hujan kan susah. Ngambilnya kendalanya itu. Arusnya kenceng sampai kejegur. Tapi ya enggak apa-apa, memang udah biasa. Seharusnya dikasih pelampung. Jadi kalau misalnya ada jatuh gitu terus enggak tenggelam. Enggak bisa beli, memang enggak bisa beli. Tapi orang-orang itu kan pada dapat bantuan, tapi saya enggak dapat. Udah pekerjaannya sehari-hari, lihat kondisi bapaknya udah enggak bisa kerja. Kalau saya enggak kerja terus kebutuhan sehari-hari, ya mau enggak mau ya harus berangkat. Marani ini gue sekono Mas. Kalau soal sampah itu saya kalau cari kepiting ada sampah di sebelah gini-gini gitu, terus saya ambil, saya masukkan ke perahu, saya kumpulkan untuk buat dijual. Terus terutama itu biar di sungai enggak terlalu kotor. Dari mana-mana kan bisa sampai ke sini. Yang bawah itu harusnya sampai ke sini ya juga. Terus sampai yang ikut. Kalau udah ngumpul banyak, saya panggilkan bakul tukang ngambilin sampah itu. 1 kilonya 2.000. Harapan saya pengen ya lebih bagus lagi, lebih maju lagi, punya alat yang lebih banyak, biar penghasilannya dapat banyak, biar buat beli kambing. Nah, kalau udah nggak bisa cari kepiting, udah nggak bisa melaut lagi, kan pengennya kan di darat sambil kalau ada kambing kan sambil ternak kambing gitu.